jujur bahwa kita sudah dipantau oleh Allah, begitulah mestinya jujur dalam ucapan, jujur juga dalam telunjuk tangan dalam mengetik pesan-pesan. Ini pesan Nabi yang pertama, kalau kau puasa jangan berbohong. Yang kedua kata Rasulullah, al-ghibatu, menggibah. Kalau ada orang-orang yang mengajakmu untuk menceritakan keburukan orang, begitu sedang puasa jangan mau. Aku Pak Ustaz tidak ikut, tapi begitu mereka cerita, aku sekarang ditanya mereka, iya kan Kak? Iya, kata dia. Sama itu ibu-ibu. Maka kalau ada dua orang di situ sedang menceritakan orang lain, maka ibu posisinya ambil sikap tinggalkan saja. Jika Tuhan menangkap bala, jangan tangkapnya di rumah Pak Buddha. Dari jawaban salam sebenarnya masih banyak yang belum berbuka. Udah buka puasa ibu-ibu belum? Kok loyo kali jawabnya, macam belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ketua beserta segenap pengurus Masjid Darussalam Nur Iman beserta ustazna sahabat saya Imam Masjid Darussalam Nur Iman beserta seluruh jamaah, orang-orang tua kami dan seluruh keluarga kami, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini di tempat yang mulia, di bulan mulia, dengan orang-orang mulia, semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, malam hari ini malam kedua, sekedar menginformasikan bahwa sudah 2 tahun terakhir kita coba menanggapi apa yang disampaikan oleh pengurus-pengurus masjid dan musola se-Kecamatan Ujung Batu dan kecamatan lain, bahwa ingin jamaah ini setiap malam harus berganti judul tausiah dan berbeda ustadznya. Jangan ada pengulangan tausiah ataupun ceramahnya. Maka kita dari Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia menanggapi itu, sudah kami layangkan surat sekaligus juga judul-judul setiap malam Ramadan. Nanti mohon siapapun yang bertugas sebagai MC protokol, tolong langsung dibacakan judul tausiahnya, supaya dengan harapan terus meningkat ilmu para jamaah setiap malam-malam Ramadannya insya Allah. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Alhamdulillah. Maka semalam itu judulnya tentang syarat dan rukun puasa. Insya Allah kita sudah tahu semua. Maka malam ini turun sedikit. Hari pertama puasa, malam kedua Ramadannya, judulnya hal-hal yang menghapus pahala puasa. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah. Sampaikan salam ini ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kejauhan Ujung Batu Rokan Hulu, jamaah Masjid Darussalam Nur Iman. Mari sama-sama Bapak Ibu kita bacakan sholawat bersama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi zalimin wa akhrijna
Terima kasih Bapak Ibu yang kami muliakan. Saya cuma berdoa dan berharap semoga 20 tahun akan datang setelah saya wafat bisa beliau melanjutkan dakwah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Bapak Ibu, hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-jum'i wal 'atas. Berapa banyak kata Rasulullah orang yang sedang melakukan ibadah puasa tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain daripada lapar, atas, haus. Maka kalaulah hanya sekedar berlapar-lapar dan berhaus-haus, maka hewan juga berpuasa Bapak Ibu. Ayam ketika mengerami berpuasa, ular begitu dia menelan mangsanya tidak juga puasa. Tapi puasa ayam kepada ular dan juga puasa ulat ketika berubah menjadi kepompong, itu Bapak Ibu puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum, karena ingin ada suatu perubahan dalam hidupnya. Maka orang yang beriman harus paham, paling tidak paham tahapan-tahapan puasa. Yang pertama, puasa itu disebut dengan puasa am atau puasa orang yang umum, itu yang barusan kita bacakan hadisnya. Puasa orang, puasa dia. Tak makan orang, tak makan dia. Tak minum orang, tak minum dia. Tapi tidak ada ilmu tentang ibadah puasa yang dia lakukan. Ini namanya puasa am, puasa orang kebanyakan. Di bawahnya ada yang disebut dengan puasa khawas. Khawas ini adalah puasa orang yang khusus. Inilah yang menjadi tema kita malam hari ini. Puasa yang tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasa yang sudah memperhatikan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasanya. Hadis Nabi yang kedua, khamsun, ada 5 hal yuftirus shaim, yang bisa membatalkan puasa, artinya sawabuhu, bukan puasanya tapi pahalanya. Catatlah Bapak Ibu yang 5 hal ini pesan Rasulullah. Satu bunyi hadisnya, lafaznya dalam hadis Ibnu Majah. Yang pertama itu disebut membatalkan pahala puasa. Orang yang tak makan, yang tak minum, yang tak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia melakukan yang pertama, al-kazibu, berdusta. Maka orang yang sedang puasa itu dia berdusta, puasanya itu sia-sia, tapi tetap terhitung 1. Hari ini tadi kita sudah puasa Bapak Ibu, tapi begitu ibu ditanya suami, berapa duit kita sekarang? Kata suami sama ibu, karena ibu sudah lama menyimpan duit, kemudian ibu takut kalau jujur. Duit itu ada sama ibu 10 juta, tapi ibu ngomongnya 7 juta, 3 juta untuk simpanan. Takut nanti suami tak nambah lagi. Bagaimana hubungan tentang puasanya? Sekecil itu dusta bisa merusak ibadah puasa. Hati-hati ibu-ibu. Bapak-bapak, Pak Ustadz sama. Bapak kalau Ramadan ini terkhusus ditanya oleh istri berapa sekarang biaya ataupun belanja, ditanya berapa gaji Bapak, berapa perolehan yang bisa Bapak berikan, maka usahakan berkata jujur. Jangan waktu Ramadan ini berdusta atau berbohong. Maka dusta ini sekarang Bapak Ibu, kalau dalam hadis ini kazib, berdusta masih dikategorikan dengan lisan ataupun mulut kita. Tapi di zaman sekarang ini, dusta ini bisa sekarang berpindah diwakili dengan jempol dan telunjuk tangan kita. Karena dia sudah pindah ke WA sekarang, pindah ke media sosial, di Twitter, di Facebook, di Instagram. Bisa orang berbohong tak bersuara, tapi dia bisa berbohong lewat telunjuk jari tangannya. Apakah ini masuk kategori bisa merusak pahala puasa? Jawabnya Bapak Ibu, iya. Karena ini masih kategori berbohong, maka dia merusak ibadah puasanya. Apa Pak Ustadz kaitan bohong dengan rusak pahala puasa? Bukankah puasa itu artinya al-imsak, menahan? Salah satu menahan lisan supaya jangan bohong, sebagaimana lawan kata bohong adalah jujur. Bapak Ibu, tadi siang panasnya minta ampun.
Maka dengan puasa, kalaulah bukan karena kita merasa kehadiran Allah, tak ada larangan bagi kita masuk ke kamar mandi rumah kita masing-masing, kita minum air yang di kulkas, kita ambil makanan yang di kulkas di rumah kita, kulkas dalam kamar kita, tak ada orang tahu. Kenapa tak itu dilakukan Pak Ustaz? Jawabnya karena sudah merasa mulai belajar jujur terhadap diri pribadi kita. Jujur bahwa kita sudah dipantau oleh Allah, begitulah mestinya jujur dalam ucapan, jujur juga dalam telunjuk tangan dalam mengetik pesan-pesan. Ini pesan Nabi yang pertama, kalau kau puasa jangan berbohong. Yang kedua kata Rasulullah, al-ghibatu, menggibah. Kalau ada orang-orang yang mengajakmu untuk menceritakan keburukan orang, begitu sedang puasa jangan mau. Aku Pak Ustaz tidak ikut, tapi begitu mereka cerita, aku sekarang ditanya mereka, iya kan Kak? Iya, kata dia. Sama itu ibu-ibu. Maka kalau ada dua orang di situ sedang menceritakan orang lain, maka ibu posisinya ambil sikap tinggalkan saja. Kenapa kau pergi kata orang? Ini sedang puasa, nanti bisa hilang pahala puasanya. Jadi kapan kau bisa lagi ikut gabung? Nanti habis sholat isya ataupun tarawih kita lanjut lagi. Daripada puasamu berbahaya, lebih bagus nanti hentikan ghibah, membuka aib antar sesama kita manusia. Ayo Bapak Ibu terus kita belajar. Yang penting-penting saja kita lakukan di Ramadan, karena didikan Ramadan mengajarkan kita supaya jangan membuka aib orang lain. Dua. Yang ketiga, an-namimatu, namimah. Namimah itu Bapak Ibu kalau bahasa kami orang Medan sederhananya begini. Ini tetangga kanan, ini tetangga kiri, kita di tengah. Lalu kemudian ada manusia ini tugasnya suka kali melaga-laga orang. Sebab kita bertengkar orang, gara-gara kita berantem orang, gara-gara kita rusak silaturahim orang. Ini orang seperti ini Bapak Ibu tak ada dia peroleh pahala puasa, disebabkan karena sifatnya suka membuat saudaranya selalu berselisih, berantem dan bahkan putus silaturahim. Ini sifat yang tiga ini tak ada benarnya Bapak Ibu. Berbohong pun tak baik, menggibah menceritakan aib orang tak baik, melaga-laga orang apalagi tak baik. Baru kata Nabi yang keempat adalah al-yaminul ghamus, disebut dengan sumpah palsu. Bagaimana sumpah palsu nih Pak Ustaz? Ini tiap tahun diingatkan kepada kita. Bisa terjadi sumpah palsu ini kalau dalam bahasa kitabnya disebut dengan kalimat wallahi wabillahi watallahi. Tapi orang tak semua pandai bahasa Arab. Dia wakilkan kalimat itu, sering dia mengucapkan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Hati-hati yang bisa di Ramadan ini berjualan terutama makanan. Jangan asal laku jualan, menjual-jual nama Allah, itu bahaya. Bapak Ibu tak biasa jualan 11 bulan lalu, di Ramadan ini semua jadi penjual. Ada yang jual kolak, jual cendol dan sebagainya. Sebelumnya tak pernah jualan. Tapi ditengok cuaca tadi sore nampaknya memang mendung, turun pula hujan. Sementara sudah dibuat 100-200 porsi yang akan dijual. Gara-gara ingin melakukan jualan, banyak orang yang kadang lupa dengan kaidah puasa yang dia lakukan. Apa kata dia? Datang pembeli, bagaimana rasa cendolmu ini? Manis atau tidak? Daripada dia katakan tak manis, meyakinkan orang demi Allah manis. Taruhannya adalah Allah dia gadaikan supaya melariskan jualannya. Bapak Ibu, jangan kita lakukan ini, terkhususnya di bulan Ramadan. Tantangannya kata Nabi adalah puasa kita tergadaikan. Yang terakhir, yang kelima adalah wan nazru bisyahwat. Ini harus punya kerjasama yang baik antara kita. Memandang dengan syahwat itu bisa menghilangkan pahala puasa. Maksudnya Pak Ustaz, kalian sebagai perempuan, anak gadis jadi yang sudah tua, jadi asal yang bernama perempuan, terkhusus Ramadan ini betul-betullah jaga aurat kalian baik-baik.
Karena tugas kami laki-laki ghaddul basar, menundukkan pandangan di saat Ramadan ini. Kalaulah kami tundukkan pun pandangan, kalian selalu mempertontonkan aurat, ini tak bisa kerjasama. Maka dihimbau kepada kita semua supaya pahala puasa kami laki-laki tak hilang, puasa kalian juga tak hilang pahalanya, kerjasamanya. Ibu-ibu kalian sebagai perempuan atau yang punya anak gadis, maka kerjasama kita urus baik-baik aurat kalian di bulan Ramadan ini. Kami sebagai laki-laki berusaha menundukkan pandangan kami. Ini hari ini sudah mulai pasar Ramadan, sudah mulai ramai. Jalan Jenderal Sudirman luar biasa. Maka nanti Bapak Ibu kalau tidak penting-penting kali, tak tahan melihat sesuatu yang bisa merusak pahala puasa, bagusnya tak usah keluar rumah. Jadi kalau tidak keluar rumah Pak Ustaz gimana? Beli bukaan, delivery, sekarang bisa pakai handphone. Jam-jam 5 sore sudah mulai makin berbahaya. Apalagi ikut antri-antri nanti sampai rapat-rapat segala macam. Lebih banyak mudarat dibanding manfaat. Jadi Bapak Ibu, saya tak melarang Bapak Ibu harus ke sana kemari untuk beli bukaan, silahkan saja. Tapi kalau tak bisa menahan mata, lebih bagus tinggal setengah jam lagi. Kadang-kadang puasa kita hari ini habis pahalanya disebabkan dengan pandangan mata kita, mohon maaf, melihat aurat orang lain. Tak semua mohon maaf Bapak Ibu yang hadir beli bukaan itu menutup aurat. Dan semua juga yang beli makanan itu saudara kita yang satu akidah, maka itu tak bisa kita hentikan. Diri kita lah yang masing-masing kita amankan. Kalau rasanya itu mudarat, tinggalkan saja. Kalau bisa menahan kira-kira, berangkat sekali dua kali pergi, habis itu tidak usah diulangi lagi. Apa sebab? Taruhannya puasa yang kita lakukan berdetik-detik, bercapek-capek, hausnya minta ampun, laparnya minta ampun, tapi nilainya tak ada kalau kita lakukan yang 5 hal ini. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita ingatkan seluruh keluarga kita, bukan sekedar puasa, tapi jauh dari itu kita harus naik level dengan puasa khawas, puasa yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dusta, tinggalkan ghibah, tinggalkan tadinya mengadu domba, tinggalkanlah sumpah-sumpah palsu, dan tinggalkan pandangan yang mengundang syahwat ataupun hawa nafsu. Mudah-mudahan Bapak Ibu terpelihara kita dari yang 5 ini dan sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.